Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, ini untuk yang pertama kalinya saya diskusi ya bersama dengan adinda saya Ustadz Tahta, di mana materi ini membahas tentang apakah Yesus sebagai utusan versus Kristen, dan Muhammad SAW juga adalah utusan menurut Islam. Alhamdulillah, diskusi ini kita selesaikan dengan baik, di mana endingnya adalah Kristen maupun Islam sama-sama mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan. Yang membuat saya bangga adalah saya bisa berduet dengan adinda saya Ustadz Tahta, di mana beliau ini adalah sahabat dari sejak di FB ya. Beliau yang memiliki akun Tanifiter, dan alhamdulillah malam ini beliau bisa menuntaskan semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kristen, menandakan bahwa Al-Quran memang adalah sebuah petunjuk ya. Al-Quran memang adalah sebuah jalan ya untuk menuju kepada Allah, yang mana Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang masih murni, yang masih asli dari kalamullah. Saya kira seperti itu. Sebagai pengantar para sahabat sekalian, mohon untuk disimak ya perjalanan daripada diskusi kami, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Demikian dari saya sebagai pengantar. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama membuktikan, oke, kata swasta, saya harus membuktikan kalau dia utusan. Oke, Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku. Nah, udah ya, adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari dia yang mengutus aku. Oke. Terus Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Oke. Ya. Yohanes 12:44, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia Allah yang telah mengutus aku. Oke. Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Oke. Banyak ya. Ini sebenarnya masih banyak ini, tapi ambil inti-intinya saja ya. Yohanes 12:49-50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Masih banyak nih, kok capek mulutnya. Ya, jadi dengan ini sudah saya jelaskan ya. Saya tidak pakai dalil aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, itu banyak, itu sudah sering disampaikan ya. Itu sudah. Berapa menit? Jadi saya sudah membuktikan ya bahwa dia utusannya. Udah. Silakan dilanjut. Bang Zuma. Baik. Bang Zuma, silakan. Baik. Paus. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72, Yesus itu jelas ya disebut sebagai dalam Islam itu disebut sebagai Nabi Isa alaihissalam. Dan Isa Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun dalam ibadah, maka Allah mengharamkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong yang akan menolongnya dari siksa api neraka. Kemudian
di dalam surah As-Zukhruf ayat 59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Di dalam surah An-Nisa ayat 171 itu juga dijelaskan sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan rohnya darinya. Lalu kemudian yang perlu dipahami oleh sahabat Kristen di sini adalah maksud dari kata Isa atau Yesus adalah kalimatullah atau kalimat Allah itu adalah Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya yaitu kun. Sedangkan yang dimaksud daripada roh ialah Isa atau Yesus itu merupakan salah satu dari sekian banyak roh yang telah Allah ciptakan. Dan Yesus itu bukanlah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang kemudian namanya diambil, didudukkan di dalam kitabnya orang Kristen sebagai Tuhan yang paling bungsu, yaitu Tuhan yang datang setelah Yesus itu pergi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di situ jelas dikatakan seperti yang saya utarakan tadi ya, bahwa di dalam surah Al-Maidah 72, kemudian As-Zukhruf, kemudian ayat An-Nisa, dan satu lagi saya tambahkan di dalam surah Ali Imran ayat 49, dan Allah menjadikan Isa sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat-ayat atau mukjizat dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Berarti Al-Quran dengan tegas mengatakan Isa Al-Masih itu diutus hanya kepada Bani Israel. Demikian juga pengakuan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Yesus pun diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Demikian. Terima kasih opening statement yang sangat luar biasa dari tim Muslim. Giliran tim Kristen untuk melakukan opening statement. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Ayo bro swasta duluan. Bang Erwin aja duluan bang. Saya tambahkan saja Bang Erwin penting. Nanti kalau berkaitan dengan Muslim bro swasta ya. Untuk Kristen saya. Iya. Oke gitu aja ya. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bung Tata itu betul semua firman Tuhan. Karena memang Yesus utusan Allah. Tetapi ingat semua ya, Yesus itu utusan Allah. Keunggulan Yesus atas semua para utusan. Dengarkan baik-baik. Pengajaran Yesus sempurna baik tentang norma, etika, dan moral. Kehidupan Yesus sempurna, Yesus tidak berdosa. Kelahiran Yesus ajaib, dia lahir dari wanita perawan. Firman dan roh Allah yang berkarya di dalam rahim Maria. Yesus itu seorang utusan yang perbuatannya ajaib luar biasa. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang mati dihidupkan. Baru Yesus itu juga seorang nabi nanti di akhir zaman. Dia datang sebagai hakim yang adil. Dan Yesus itu sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Di mana kematiannya itu menjadi kurban penebusan bagi manusia yang berdosa. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa maut telah dikalahkan, bahwa kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus, dan kenaikannya ke surga untuk menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya. Jadi memang Yesuslah seorang utusan yang sempurna. Dan Yesus lebih unggul dari segala utusan-utusan yang ada di dunia ini. Para nabi memang diutus, tetapi mereka berdosa. Mereka tidak bisa menyelesaikan dosa mereka. Tetapi Yesus seorang utusan yang tidak berdosa, tapi datang untuk menyelesaikan dosa. Untuk apakah Yesus diutus Allah datang ke dunia ini? Untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa itu? Untuk menyelamatkan. Yohanes 3:17. Untuk melakukan, mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Banyak sekali ayat-ayatnya kawan-kawannya. Ada Yohanes 4:34, Yohanes 6:39, Yohanes 8:26, Yohanes 12:49, Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 4 ayat 10, ayat 9, Galatia 4 dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi Yesus ini seorang utusan yang luar biasa. Karena dia diutus, firman yang kekal ada dalam diri Allah. Ingat kawan-kawannya, firman Allah bukan ciptaan Allah. Karena di dalam iman Kristen firman Allah itu artinya ilmu pengetahuan hikmat Allah yang kekal ada dalam diri Allah. Kalau firman Allah ciptaan Allah dalam iman Kristen itu Allah yang bodoh. Tapi Allah kami Allah yang cerdas. Kecerdasan Allah itu dinyatakan karena dia memiliki firman. Jadi itulah kawan-kawan semua tentang Yesus sebagai utusan. Karena dia luar biasa kehidupannya.
Jadi bagaimanakah sikap manusia kepada Yesus yang diutus oleh Allah itu? Yang pertama harus dihormati, harus didengarkan, harus dikasihi, harus dituruti, harus menerimanya, harus menerima, dan harus mengenal Yesus secara benar, harus percaya kepada Yesus. Kalau kawan-kawan semua ingin mengenal siapa Yesus, bacalah seluruh kitab Injil secara khusus, bacalah seluruh Alkitab supaya kalian mengerti siapa Yesus yang luar biasa ini kehidupannya. Jadi percayalah kalian bahwa satu-satunya utusan yang datang dari surga, karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya satu-satunya utusan yang datang dari surga hanya Yesus. Satu-satunya utusan yang tidak berdosa hanya Yesus. Selain itu semua berdosa kawan-kawan semua ya. Abraham juga berdosa, bahkan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Taman Firdaus itu karena dosa. Tapi Yesus tidak berdosa, karena tidak berdosalah dia, maka dia bisa menghapuskan dosa manusia. Kawan-kawan semua, mari percayalah kepada Yesus ini karena dia sungguh luar biasa. Karena dikatakan keselamatan disediakan dan dijamin oleh Allah di dalam Yesus sang utusan. Karena dikatakan Ibrani pasal 7 ayat 25 kawan-kawan, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Yohanes 12 ayat 46, aku datang dan keluar ke dalam dunia ini supaya setiap orang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Yohanes 11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku, ia hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 4 ayat 46-47 dikatakan, barang siapa percaya kepada aku, ia memiliki hidup yang kekal. Jadi Yesus ini luar biasa kawan-kawan. Di dalam Yesus inilah kita melihat kebenaran, kesempurnaan, dan keajaiban Allah. Lanjut kawan, masih ada 1 menit untuk bro swasta. Dalam KS Al-Hars 23, Allah itu maha suci. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci. Mari kita lihat dalam surah 19 ayat 19, Yesus adalah anak laki-laki yang murni, gulaman Yas dari Zakian. Lalu kita lihat lagi dari Muhammad Asad, aku akan memberikan kepadamu hadiah seorang putra. Ini dia translatekan Al-Quran ya. Seorang putra yang tidak bercela dan suci. Saya ditugaskan untuk memberkati Anda dengan hak prerogatif ilahi untuk melahirkan seorang putra yang diciptakan dengan karakter keagungan, kekudusan, dan kesalehan yang suci. Al-Muntakhab. Aku akan memberikan kepadamu hadiah seorang putra yang diberkahi dengan karakter yang tak bercela dan suci. Kata siapa? Sabir Ahmed. Ya. Allah itu maha suci kan? Yesus juga maha suci. Terima kasih swasta, terima kasih Pak Erben. Waktu telah habis. Opening statement dari pihak Kristen. 5 menit berikutnya diberikan kepada tim Islam, tim Muslim, untuk mengkanter semua dalil-dalil yang diberikan oleh tim Kristen. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Silakan, Dinda. Halo. Oke, Silakan. Oke. Barusan saya bicara ternyata belum dimut. Ya. Jadi setelah saya mendengarkan pemaparan semua, baik dari Kristen atau dari Muslim, itu sama ternyata. Sama-sama mengakui dia utusan. Berarti punya Tuhan. Sama-sama mengakui bahwa dia itu adalah menyampaikan firman sesuai Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia penyampai firman Allah. Berarti antara Kristen dengan Islam itu sama, mengakui dia utusan. Dan tadi Albert itu ya, dia cuma menceritakan tentang keistimewaan Yesus. Padahal semua itu juga kami memuliakan. La nufariqu baina ahadin minhum. Semua para nabi kami muliakan. Baik nabi yang sukses seperti Musa atau seperti Nabi Muhammad, atau nabi yang gagal seperti Yesus. Diutus hanya untuk Israel saja, tapi dia ditolak. Tapi tetap kami umat Islam memuliakan dia. Gitu ya. Jadi dia tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Iya benar itu ya. Dan keselamatan hanya percaya kepada Yesus. Oke, saya percaya bahwa sesuai pengakuan Yesus, saya percaya bahwa dia utusannya Allah, penyampai firman Tuhan yang benar Allah. Jadi jangan mengatakan, ayo kawan, percayalah kepada Yesus, ikutlah dia misalnya. Percayalah. Loh, siapa yang tidak percaya? Wong umat Islam itu tahu dari Al-Quran bahwa dia utusannya Allah untuk Israel, penyampai firman Tuhan yang benar Allah, kata Yesus. Baik dalam Al-Quran atau dalam Bible, sama. Sehingga apa yang dipaparkan dari tadi itu sama sebenarnya, sama-sama mengakui bahwa Yesus punya Tuhan, menerima firman dari Tuhannya, lalu diutus kepada umatnya, sehingga dia memperkenalkan Tuhan yang benar kepada umatnya. Sehingga barang siapa yang mengikuti dia di zamannya harus mentuhankan Allah, kata Yesus. Terus memperlakukan atau mengimani Yesus sebagai utusannya Allah, karena inilah hidup yang kekal. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah
dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Benar itu. Jadi kalau mengaku pengikut Yesus, andaikan saya di zamannya Yesus, maka saya akan memperlakukan dia sebagaimana saya sekarang memperlakukan Nabi Muhammad. Dia utusannya Allah, Tuhan yang benar itu Allah. Dia penyampai firman. Apa yang disampaikan bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah yang mengutus dia. Sama, andaikan saya di zamannya Yesus juga seperti itu. Ya, ingin selamat harus percaya kepada Yesus. Sebagai apa? Tanya ke Yesus. Ternyata dia utusan Allah, penyampai firman gitu. Jadi tidak ada masalah pengakuan dua ini ya. Oke, masih panjang atau udah? Tak kasih ke Bang Zul itu ya. Oke, baik. Tadi ada yang mengambil surah Maryam ayat 19. Jadi terima kasih karena Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang tidak memiliki dosa. Nah, selayaknya sebagai manusia yang tidak memiliki dosa, satu, berarti Maria itu tidak melahirkan anak yang mengandung dosa waris, ya, gugur di situ. Karena Yesus itu ternyata adalah orang yang tidak memiliki dosa. Anak manusia yang lahir menurut konsep orang Kristen, dia akan membawa dosa waris. Dan alhamdulillah, Yesus Anda akui sesuai dengan surah Maryam 19, Yesus lahir tanpa dosa, dia adalah manusia tanpa dosa. Kemudian, tadi juga si Erben ya namanya ya. Dia katakan bahwa hanya Yesus yang datang dari surga. Itu adalah perkataan orang yang lagi tidur kayaknya, lagi tidak on otaknya. Kenapa? Karena malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus itu juga datangnya dari surga, bukan dari neraka. Jadi kalau alasan Anda menuhankan Yesus karena dia satu-satunya manusia yang berasal dari surga, ya saya rasa otak Anda harus diperbaiki dulu. Kenapa? Karena malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus itu juga berasal dari surga. Kecuali Anda ingin mengatakan malaikat itu dari neraka. Kemudian kitab Anda mengakui, Al-Quran juga mengakui Yesus itu adalah utusan. Coba saya tunjukkan di dalam Matius 10 ayat 40. Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang telah mengutus aku. Nah, ayat ini jelas bahwa barang siapa yang menghormati Yesus, sama saja dia menghormati Tuhan yang mengutus Yesus. Atau barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, itu sama saja dia mengikuti ajaran yang telah mengutus Yesus. Berarti jelas Yesus itu adalah siapa yang mengajarkan kepadanya, itulah yang Yesus sampaikan. Makanya Yesus katakan, barang siapa yang menyambut aku, dia menyambut yang telah mengutus aku. Ini sangat jelas. Kemudian di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kata hanya ini coba diganti, supaya ayat ini betul-betul adalah ayat yang berasal dari lisannya Yesus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, kapan Yesus membatalkan ayat ini? Kapan Yesus memiliki penyakit pelin-pelan? Silakan. Oke, terima kasih. Waktu telah habis. Kantor dari tim Muslim untuk mengkantor tentang pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan dari tim Kristen untuk melakukan kantor balik. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Bang Erben, saya duluan aja. Bang Erben, saya sebentar aja. Oke. Tahta dan Zulfikar ya, selalu mengatakan Muhammad adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi. Mari kita lihat dan saksikan. Dari tadi mereka mengatakan Yesus tidak pernah berdosa dan mereka menganggap Yesus adalah nabi. Mari kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Muhammad menikahi Asma bin Al-Nuhan dari suku Kinda. Tapi di malam itu juga dia mendapati wanita itu berpenyakit kusta. Lalu dia menceraikannya. Baca juga di dalam Sirat Rasul Allah P79, bedakan dengan Yesus. Dia mendapatkan seseorang berpenyakit bahkan sampai mati. Dia mengasihinya dan membangkitkannya. Lalu di dalam Sahih Bukhari buku 7 nomor 608, dia menyuruh pengikutnya untuk kabur dari orang-orang kusta, bukan malah menunjukkan tentang kenabiannya. Saya baca ulang ya, buku 7 nomor 608. Dia malah kabur.
bukan menunjukkan kenabian. Terserah kalian menganggap Yesus saya adalah nabi, tapi Yesus saya lebih berakhlak. Dia menyembuhkan, bukan kabur. Dia menunjukkan kuasanya, keilahiannya. Lalu kisah Said bin Harita, suami sah dari Zainab, suami sah. Ya, Yesus saya tidak begitu. Tidak begitu Yesus saya. Muhammad memiliki 40 budak. Ya, 40 budak orang kulit hitam. Yesus saya tidak begitu. Di dalam mana? Bukhari 9368, buku 9 nomor 368. Yesus saya tidak begitu. Bagaimana mulianya ini nabi? Tolong dijawab. Mulia ya. Kalian selalu menganggap dia seorang yang mulia lebih dari Yesus. Terima kasih. Oke Pak Erben, lanjut. Oke, tadi Bang Zul bilang Yesus diutus hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Tapi di kitab Anda dikatakan Isa Al-Masih itu terkemuka di bumi di surga. Apakah bumi kalian beda dengan buminya Isa itu? Itu pertanyaan saya. Tetapi untuk menjawab itu, saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bukan dikatakan menjadi juru selamat Israel ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan dikatakan setiap orang Yahudi, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak sekali ya. Baru tadi Anda mengatakan bahwa malaikat itu berasal dari surga. Oke, betul. Tapi Ibrani pasal 1 ayat 3-4 dikatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Malaikat itu justru pelayan Yesus, mendampingi Yesus kawan. Di situ. Jadi saya katakan, Yesus firman sebagai utusan yang menjadi manusia ini memang unggul dalam segala hal atas semua para nabi sejak zaman Adam sampai akhir zaman. Maka bagi saya tidak ada keraguan untuk meragukan Yesus ini lagi. Dan kita semua yang ada di Zoom ini atau yang mendengar dimanapun, renungkanlah kebenaran ini. Kalau Yesus sudah nilainya 1000, ngapain lagi kita ikut yang nilai 10? Di situ. Kalau Yesus yang sudah di surga, ngapain lagi kita ikut yang ada di bumi? Kalau Yesus jalan kebenaran dan hidup, mengapain lagi kita mengikuti yang tidak bisa menjadi jalan? Dia aja masih belum jelas kemana-mana. Contohnya begitu. Jadi, melalui diskusi kita malam hari ini, semakin menegaskan bahwa Yesus datang untuk semua orang. Apakah Anda mau percaya kepada Yesus? Itu hak Anda. Apakah Anda mau menolak Yesus? Itu hak Anda. Tapi saya mau katakan, tidak mungkinlah Allah mengutus ada lagi orang yang melebihi Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya yang datang dari surga firman menjadi manusia. Malaikat itu ciptaan. Di sini tapi firman bukan ciptaan. Firman kekal di dalam diri Allah. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu kekal di dalam diri Allah. Dan itulah yang diutus Allah menjadi manusia, itulah Yesus. Oleh karena itu, maka saya katakan, inilah kebenaran Alkitab tentang Yesus sebagai utusan Allah. Haleluya. Terima kasih Erben, luar biasa. Saya selalu pengen tersenyum ketika Yohanes 1 pasal 1 disebut. Oke, silakan tim Muslim untuk mengkantar semua pernyataan dari tim Kristen waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, saya pertama dengan swasta dulu ya, tentang saya dari tadi lupa kalau bahas Al-Quran dan hadis. Karena bagi saya itu Quran dan hadis itu semuanya itu udah ada di otak saya itu ya. Hadis dulu. Kenapa Nabi Muhammad ya menceraikan yang penyakit kusta, baros? Itu memang menjadi karena suatu. Jadi Nabi itu tauladan. Jadi hukum-hukum itu harus melalui dia. Makanya umat Islam ya untuk boleh menceraikan, kita misalnya dinikahkan ya. Kita tidak tahu perempuan itu seperti apa. Tiba-tiba ternyata mempunyai penyakit baros. Yang mana penyakit ini turun-temurun nikah anaknya akan penyakit itu. Sehingga boleh ceraikan ketika ada seperti itu. Nah, itu ya. Nah, terus kenapa kok Yesus itu malah dia itu tidak lari? Karena memang mujizat dia itu, Allah memberikan mujizat kepada para nabi sesuai dengan di zaman itu. Di zaman Yesus itu ilmu pertobit, Bang, tobit.
pengobatan. Maka kalau memberi mujizat kepada Yesus itu tentang pengobatan. Musa menghadapi tukang sihir, maka oleh Allah diberi mujizat yang lebih dahsyat dari sihir, tongkat menjadi ular gitu ya. Di zamannya Yusuf, ilmu mimpi, maka Yusuf itu diberi mujizat tafsir mimpi. Nabi Muhammad karena itu syair saat itu, maka Al-Quran selain isinya hukum-hukum syariat akhlak, juga ilmu gramatika Arabnya luar biasa sempurna. Nah, itu ya. Nah terus Albert ya tadi mengatakan bahwa makanya dia itu mengutus anaknya, maka barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah itu, kami juga percaya kepada dia. Tapi kepercayaan orang Islam itu sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus itu mengaku saya ini utusannya Allah. Sama seperti Musa berarti. Kalau Musa diutus Allah, Nabi Muhammad diutus Allah, Yesus diutus Allah. Berarti kalau mengatakan utusan berarti menerima firman. Yesus mengakui segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Atau gini, segala apa yang ku sampaikan sesuai oleh Allah kepadaku. Jelas. Lalu namanya utusan itu punya umat. Ternyata umatnya Yesus hanya untuk Israel saja. Kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jelas, imannya Islam kepada Yesus itu sama seperti apa yang diucapkan oleh Yesus. Maka yang hidup yang kekal itu tidak ada. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, Tuhankanlah aku, tidak ada. Pasti semua para nabi mengatakan, Tuhankanlah Allah yang mengutus aku. Jadi siapa yang benar di sini? Masa orang ngaku utusan mau dijadikan Tuhan? Ya. Terus kalau mengatakan bukan berasal dari dunia, nah bukan cuma Yesus. Yohanes 17, 14, 16, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi bukan hanya Yesus, mereka juga bukan dari dunia. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk mentuhankan dia. Kalau Anda mau patuh kepada Yesus, maka Tuhankanlah Tuhan yang mengutus Yesus. Imani Yesus sebagai utusan, sama seperti Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Ya, persis itu sudah. Apa bedanya? Tidak ada. Kalau cuma dia itu lahir suci, iya memang. Karena saat itu wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, di dunia dia dengan kenabian. Ya, terus di akhirat dia memberi syafaat kepada umatnya. Yesus sekarang ada di mana? Hanya Yesus di surga. Loh, bukan hanya Yesus. Orang yang masuk surga itu bagi orang yang mentuhankan Allah. Yesus wajar masuk surga karena dia mentuhankan Allah. Gitu loh. Jadi mau pakai ayat apapun, Quran, hadis, Bible sama itu. Jangan disesatkan ajaran tauhid itu. Oke, lanjut. Baik, kaitannya dengan penyakit kusta. Tadi saya sambung ya sedikit. Di dalam Imamat 13 ayat 45, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang dicabik-cabik, rambutnya terurai, dan ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, sambil berteriak-teriak, najis, najis. Terjemahan 1985, seorang yang menderita penyakit kulit yang berbahaya, yaitu kusta, harus memakai pakaian yang dirobek-robek dan membiarkan rambutnya kusut. Ia harus menutupi bagian bawah mukanya dan teriak-teriak, najis, najis. Terjemahan 2008, dan yang terkena kusta yang padanya ada tanda penyakit itu, dia harus mengoyakkan pakaiannya dan ia harus berselubung hingga kumisnya dan haruslah kepalanya digondol dan dia harus berseru, najis, najis. Terjemahan demi terjemahan, orang kusta ini dianjurkan untuk selalu berteriak, najis, 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 najis. Jadi itulah sebabnya kenapa kemudian Rasulullah SAW menceraikan orang yang najis. Karena di kitabnya Imamat pun ganas orang kusta itu. Pertanyaan saya, kapan Yesus membatalkan kalau dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Belum terjawab. Oke, terima kasih kantor dari tim Muslim, sangat luar biasa. Dan satu pertanyaan yang belum terjawab dari tadi oleh tim Kristen, yaitu kapan Yesus membatalkan bahwa Yesus utusan hanya untuk Bani Israel? Silakan, waktu berjalan. Afan, itu Ustaz Tahta suaranya agak noise. Tata, tolong ini agak nyari tempat yang Jackson. Oke, cek sound ya, nanti cek sound ya, remote dulu, masih ada 5 menit untuk memperbaiki soundnya. Oke, waktunya tim Kristen untuk melakukan counter dan serangan balik. Silakan, waktu berjalan setelah tim Kristen berbicara. Erben, silakan Pak Erben.
bilang bahwa Anda percaya kepada Yesus. Ingat ya, orang yang percaya kepada Yesus berarti percaya Yesus terang dunia. Orang yang percaya kepada Yesus harus percaya Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Percaya kepada Yesus berarti harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah pasti. Berbicara bahwa Yesus datang untuk semua orang, jelas sekali. Anda tadi mengatakan di dalam, saya katakan tadi 1 Yohanes 4 ayat 14, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Saya sudah jelaskan. Bahkan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," perhatikan ya, "barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dikatakan Yesus kok. "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Jadi ada banyak pernyataan Yesus. Ada pernyataan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu ujian iman kepada perempuan non-Israel yang datang kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Itu menunjukkan bahwa konsep orang Yahudi memang bahwa bangsa-bangsa di luar orang Yahudi itu layak dimurkai. Tetapi Yesus datang tidak untuk hal itu. Tadi kalau Nabi Anda mengatakan bahwa hukum tentang tadi kusta, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk mencari orang sehat tapi untuk orang sakit." Sama seperti kami untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. "Aku mencari yang hilang," kata Yesus, bukan malah membuang yang sudah ada di situ ya. Oke, apalagi tadi ya. Oke, lanjut dulu bro. Oke, begini ya. Untuk tahta, Yesus bukan saja menyembuhkan kawan. Yesus mengampuni dosa, memasukkan orang ke dalam surga, membangkitkan orang mati, menghardik alam. Bahkan di dalam Quran, Yesus memberikan nyawa kepada burung. Nyawa. Kita ini sedang membahas siapa yang pantas dipanggil suci atau utusan yang seperti kalian ingin buktikan. Ya. Nyambungnya kemana? Ke surah 80 ayat 1 sampai 12. Muhammad ditegur sama Allah karena dia lebih peduli sama orang kaya dibanding orang buta. Dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai 38, orang buta itu bersujud, "Tuhan, di manakah Allah itu?" Yesus mengatakan, "Kau sedang berbicara denganku dan melihatku." Oke, dalam surah 80 ayat 1 sampai 12, Muhammad ditegur karena lebih mementingkan ya orang kaya dibanding orang buta. Tapi Yesus memperlihatkan sesuatu yang berbeda dia dibanding Muhammad. Lalu di mana mulianya orang ini? Kalian tidak menjawab, gitu loh. Tidak menjawab sama sekali. Dan yang saya jawab, ya Sul, pertanyaan kamu, apa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel? Buka Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Mari kita baca kawan. "Ia datang kepada apa yang adalah miliknya, tetapi miliknya tidak menerimanya. Namun kepada semua yang menerimanya, kepada orang-orang yang percaya kepada namanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan." Kepada siapa? Kepada saya, Pak Erben. Ini ayatnya. Oke, ini jelas. Di mana kalian buktikan bahwa Muhammad itu lebih mulia? Kalian selalu mengatakan Muhammad itu nabi yang paling mulia. Buktikan. Saya sudah buktikan tadi bagaimana dia menceraikan orang yang kusta, bukan malah menyembuhkannya. Kenapa lari ke imamat? Ini Yesus kawan. Dengan Muhammad. Kita sedang membahas itu. Jangan marah karena kita membahas itu. Gitu. Jadi apa? Kalian menjawab apa? Dalam surah 46 ayat 9, Muhammad lepas tanggung jawab. Dia mengatakan dengan jelas, "Jika tidak tahu dengan apa yang akan terjadi pada dirinya dan diri kalian." Yesus tidak begitu. Yesus tidak begitu. Dalam Bukhari, "Demi Allah, walaupun saya adalah Rasul Allah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan dirimu nanti di akhirat." Buku 2, 334, 335. Buku 9, 131, 145, Bukhari. Saya catat dengan benar.
Ayo buktikan, dia lebih mulia. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis dari pihak Kristen. Satu, saya ingatkan ya, saya di sini sempat mencoba untuk fair ya, mencoba untuk netral. Pertanyaan tadi belum dijawab juga ya, swasta dan URG tentang pembatalan bahwa Yesus itu utusan hanya untuk kaum Bani Israel, dan kalian belum menjawab itu. Silakan tim Muslim. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab, Yohanes. Oke. Silakan tim Muslim untuk melakukan counter atas jawaban-jawaban dari tim Kristen. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, jadi Bapak Albert itu selalu ayo percaya, memperoleh hidup yang kekal kepada Yesus. Terus saya tadi mengatakan, katanya tak percaya. Kan saya mengatakan tadi, andaikan saya di zamannya Yesus, maka saya akan beriman kepada Yesus sesuai ajaran dia. Misalnya dia mengaku utusannya Allah untuk Israel, saya orang Israel, ya saya percaya. Karena itu keselamatan. Tahta ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Jadi, apa yang aku sampaikan, kamu harus percaya. Ya, saya percaya. Lalu Yesus Tuhan yang benar siapa? Ya Tuhanku yang mengutus aku. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Bahkan Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, maka ia memperoleh hidup yang kekal. Kan gitu kan? Jadi hidup yang kekal itu kalau mau pingin masuk surga, beriman kepada Yesus sebagai utusan, sama seperti saya di zamannya Nabi Muhammad. Hidup yang kekal itu harus beriman kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Maka kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Ya, umatku itu semuanya pasti masuk surga kata Nabi Muhammad, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan dan Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Sama. Yesus itu penyelamat masuk surga. Caranya mengimani Yesus sebagai utusan dan mengimani Allah yang mengutus Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Terus swasta mengatakan Yesus dalam Al-Quran memberi nyawa kepada buruh. Baca terusannya, biidznillah, dengan izin Tuhannya. Karena mujizat itu para nabi itu diberi Tuhannya. Gitu loh. Jadi, apa lagi tadi? Jadi, semua dalil apapun, baik Al-Quran atau Bible, ya, orang Islam, kamu pakai dalil apapun, mudah banget untuk menjawabnya itu. Gitu. Makanya saya itu lebih senang justru pakai Bible-nya kalau debat dengan saya itu. Tapi syaratnya harus pakai dalil. Ya. Nah, tadi kan mulai dari awal tak lihat cuma mengklaim-klaim kelebihan Yesus, padahal kami umat Islam ya tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Semua para nabi itu diberi keistimewaan masing-masing. Nah, terus swasta mengatakan, jadi mana keistimewaan Yesus dan Nabi Muhammad? Ya jelas beda. Yesus untuk Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Gitu loh. Nah, sehingga walaupun Anda itu mengklaim untuk seluruh bangsa, tidak masalah. Tapi mana umatnya Yesus? Kalau umatnya Musa ada, Israel ada, kitabnya ada. Mereka mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Musa. Nah, Yesus, mana umatnya? Kitabnya mana? Segala firman yang kau sampaikan, telah ku sampaikan. Mana? Nah, sehingga cuma 3 tahun, apa yang diperoleh? Kalau Islam, ya, 20 tahun lebih kan diutus. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madinah. Sempurna agama itu karena Nabi masanya diutus lama. Sehingga kalian mau tanya apapun kepada saya tentang ibadah apa, akan saya jawab. Nah, kalau saya nanya ke kamu, mana mungkin kamu bisa Tes. Halo? Suara saya kedengaran? Halo? Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Tes. Suara saya kedengaran? Waduh, sayang sekali nih. Tes. Kenapa sih ngeputus begini?
Udah putus nih lah, masih lanjut nih. Ya, gimana? Lanjut Bang, cuma lanjut coba. Kok putus? Suara saya kedengaran nggak? Terputus tadi. Kedengaran Bang, kedengaran. Baik, Kedengaran. baik. Saya lanjut ya. Kalau sistem lagi error. Gimana? Ya, enak. Tafadhol. Baik. Jadi di dalam Matius 15 ayat 24 itu diklaim adalah perkataan Yesus. Jawab Yesus. Nah, tuh pertanyaan itu perkataan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sementara yang saudara tadi tunjukkan itu adalah perkataan pengarang kitabmu yang mengatakan dia Yesus, ya, dia Yesus diutus untuk seluruh manusia. Itu yang kamu katakan tadi, intinya gitu. Pengarang yang mengatakan bahwa Yesus untuk seluruh manusia atau seluruh umat manusia. Sementara Yesus sendiri dalam Matius mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang yang mana yang mau Anda percaya? Yesus atau pengarang kitab Yohanes? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu hebat, buktinya dia gagal. Dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi faktanya gagal dia. Tidak ada Bani Israel yang menganggap dia sebagai Rasul Allah. Apalagi menganggapnya sebagai Tuhan. Gak ada. Yang menganggapnya Tuhan itu justru gelombang orang-orang yang datang dari Eropa. Yang mempengaruhi kalian untuk menduankan Yesus. Sementara Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kapan dia batalkan? Tidak pernah. Kalau yang Anda tunjukkan itu dibatalkan oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang kemudian kitabnya disebut dengan kitab Yohanes. Tidak pernah Yesus membatalkan kalau dia hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oke, terima kasih Akhi Zuma dan Ustadz Tata. Jadi penekanannya tadi sempat terputus sedikit ya sinyal ya. Mohon maaf semua, sinyalnya sempat terputus sebentar. Silakan untuk pihak tim Kristen melakukan counter atas jawaban-jawaban dari tim Muslim. Waktu berjalan setelah Anda. Kok putus lagi? Putus nih. Ayo, berusaha duluan. Atau swasta? Duluan ya. Satu poin yang paling penting adalah kata Yesus gagal. 2,3 miliar orang di abad 21 ini menjadi bukti. Gak perlu kita bicara yang panjang lebar. Sekarang saya jawab semua yang Tata berikan bukti tadi. Sebenarnya sih cukup sering ya kita mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat menyembunyikan apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengalami sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau kita dapat dapat menerima bahwa aku, di sini aku tuh Yesus ya, dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30, maka kita akan menerima perkataan di Yohanes 5 ayat 30. Karena persatuan yang tak terpisahkan antara ketiga pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, maka Yesus dapat mengatakan, aku tidak dapat menjelaskan apa-apa dari diriku sendiri. Karena mereka tiga pribadi dalam Trinitas melakukan perbuatan bersama-sama. Dengan demikian, kita dapat menerapkan bahwa Allah Bapa dapat menyatakan hal yang serupa. Karena apa yang dilakukannya juga dilakukan oleh Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dengar baik-baik ya itu ya. Dan di ayat yang sama, sesuatu tentang kehendak yang sama di dalam Trinitas, karena ketiga pribadi tersebut adalah satu Tuhan. Sama juga dalam Yohanes ayat 10 dan 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa tidak menolak kamu, ia tidak menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Jelas di sini
eh, Tata ingin mencoba membuktikan bahwa Yesus adalah hanya utusan. Namun coba lihat baik-baik ya, dari ayat lain di ayat Alkitab, Yesus yang diutus ke dunia oleh Allah Bapa, ini masih kaitan dengan yang pertama ya, adalah utusan yang mempunyai kodrat Allah dan kodrat manusia. Maka kita melihat satu persatu dari ayat yang kamu kutip tadi, Lukas 10 ayat 16, bla bla, kalau Yesus adalah seorang utusan yang terpisah dari Allah, mengapa para murid menyebut setan-setan takluk demi namamu, bla bla, pokoknya semua yang kamu sebutkan tadi. Begitu Tata yang saya bisa jelaskan, karena kamu tidak mengerti arti Trinitas dalam pemikiran ini. Bapak-bapak gereja sudah menjelaskan itu tentunya. Oke, Bang Erben. Oke, Yohanes 17:8. Sama seperti engkau telah memutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jelas ya? Jadi Yesus diutus ke dalam dunia. Baru sama seperti engkau, aku ulang lagi. Mana ini? Banyak ini ayat-ayat ini. Yohanes 12:47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jelas, jadi dunia mau diselamatkan oleh Yesus. Yohanes 14:46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi ke dalam dunia ini dia datang. Baru Yohanes 8 ayat, ini banyak sekali ayat-ayat ini. Aduh, tunggu ya, masih ada waktunya, jadi santai-santai aja. 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Terang dunia ya, terang bangsa non-Yahudi saja atau bangsa Yahudi saja. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memiliki terang hidup. Ini udah jelas sekali. Itu perkataan-perkataan Yesus, jangan bilang lagi tuh perkataan apa itu? Perkataan apa? Perkataan Yohanes lagi, itu perkataan Yesus semuanya. Jadi semua katakan, kalau kamu katakan Yesus gagal, enggak. Apa buktinya? Karena Yesus berhasil menebus manusia melalui pengorbanannya di kayu salib, jelas. Yesus berhasil, dia mengalahkan maut lewat kebangkitannya, berhasil. Yesus naik ke langit, ke surga, itu jelas. Dia sudah menyediakan tempat di surga bagi orang yang percaya. Jadi kalau perlu katakan Yesus gagal, ya itu Yesusmu, Yesus kami enggak, Yesus jalan mantap. Jadi saya mau katakan, kalaupun kalian mengatakan Yesus sebagai utusan Allah tentang Yesus ini yang unik, berbeda, unggul, utama, di atas segala-galanya. Dan itu yang harus kalian tahu. Dan jangan lupa, Yesus itu firman menjadi manusia, sehingga dia memiliki hakikat ilah. Terima kasih Bro Erben, Bro Swasta, kantor-kantornya, dan semua jawaban-jawabannya. Nanti 2 kali 5 menit lagi ya, 2 kali terus closing statement. Silakan pihak Muslim untuk mengkantor semua pernyataan dan pertanyaan dari tim Kristen. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Silakan Dinda. Tahta. Oh iya, belum di-mute ini. Ya, sudah. Jadi saya mengatakan bahwa Yesus itu gagal karena saya itu meneliti semua para nabi. Contohnya Musa. Musa itu kitabnya lu ada. Musa ini kan utus. Dan barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Nah, firman itu kan disampaikan oleh para nabi. Kalau Musa Taurat. Nah, lalu Yesus mengaku utusan. Lalu dia mengatakan apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan. Mana firmannya? Sehingga nanti oleh pengikutnya harus dibuat rujukan. Mau melakukan apapun harus mengikuti itu. Kan tidak ada kan kitabnya. Ya. Terus dia mengatakan Tuhan yang benar Allah. Siapa yang mentuhankan Allah? Umatnya Yesus. Dan mengaku dirinya utusannya Allah. Siapa yang mengakui? Kalau Musa mengaku dia utusannya Allah, Tuhan yang benar adalah Elohim itu. Nah, Yesus kan mengaku juga seperti Musa. Mana umatnya? Yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, kata Yesus. Aku utusannya Allah. Mana umatnya yang percaya ini? Ya. Kalau Islam, Nabi Muhammad mengaku utusan. Wa ma yantiqu anil hawa, dia itu menerima firman. Ada firmannya Al-Quran itu. Gitu ya. Terus dia mengatakan Tuhan yang benar Allah. Kami mentuhankan Allah. Jelas ini. Jadi yang dikatakan pengikut dengan yang diikuti harus sesuai. Nabi Muhammad mengaku utusan. Kami percaya berarti sesuai. Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan yang benar Allah. Kami mengikuti berarti dia benar, sesuai. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu.
Kami pegang itu wahyu itu. Kami praktekkan. Ada permasalahan apapun, kembalikan ke Quran dan hadis. Kalau saya pengikut Yesus, mana yang saya ikutin? Segala firman yang kau sampaikan mana? Coba, misalnya saya mau nyembah Tuhan, Tuhan yang mana? Di mana tempatnya ke gereja? Mana? Tuhan mana? Ayatnya. Gitu ya. Nah, makanya dia gagal. Kan 3 tahun mengaku utusan, mengaku menerima firman, mengaku Tuhan yang benar hanya Allah. Gagal kan? Loh, Kristen tetap berapa miliar? Kristen itu, gini loh. Sebelum Yesus itu diangkat, ajaran seperti Kristen itu ada. Mentuhankan dewa yang menjelma jadi manusia, ada. Nah, ini yang dimasukkan ke ajaran Yesus. Tapi kalau ajaran Yesus, ya, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Itulah Tuhan kita, Allah. Aku utusannya Allah. Loh, kok mau dipaksa dia jadi manusia gimana? Ya, enggak, tadi itu bukan menjelma, tapi firmannya. Lebih hebat Buddha dong. Kalau Hindu itu Tuhan menjelma jadi manusia, bukan firmannya. Lebih hebat Krishna dong. Nah, Anda niru-niru Krishna, tapi kalah saingan. Ajaran pagan ya, ajaran menjelma mau dimasukkan ke Yesus, tapi ditantang oleh Yesus. Enggak, saya ini manusia yang menerima firman. Tuhan yang benar Allah. Aku utusan Allah untuk Israel. Mau ditantang ini. Oke, silakan. Anda mengklaim Yesus untuk seluruh dunia, tapi mana umatnya? Mana kitab yang dia sampaikan kepada umatnya? Tuhan mana yang dia kenalkan dulu itu? Ya, bahwa Tuhan yang benar hanya Allah, aku utusannya Allah. Mana orang yang beriman seperti itu? Tidak ada. Oh, saya tata Kristen. Loh, kamu kan memposisikan dia itu apa? Trinitas kan? Sedangkan Tuhannya Yesus tidak ada Trinitas. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Allah Trinitas. Gak ada. Allah satu-satunya yang ada. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Tuhan kita. Berarti kita itu saya dan orang yang saya bicara kepada orang itu. Mereka dan saya. Kita itu. Gitu ya. Jadi tetap salah mau pakai dalil apapun. Makanya seharusnya orang Kristen yang harus pakai dalil. Ini enggak. Saya dengan Bang Jul justru yang banyak dalil. Gitu ya. Asumsi terus itu. Al-Basta itu. Gitu ya. Oke, sudah. Bang Jul. Matius 4 ayat 10 adalah bukti nyata Yesus itu gagal. Berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sayangnya, iblis tidak mendengarkan perkataan Yesus. Iblis tetap aja tidak berbakti kepada Allah. Berarti Yesus itu gagal. Tuhan kok gagal? Lalu kemudian kegagalan Yesus itu ketika dia mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel tidak ada yang percaya kalau dirinya itu adalah rasul. Tidak percaya kalau dirinya itu adalah nabi. Tidak percaya, silakan ke Yahudi sana tanya siapa itu Yesus, siapa itu Maria. Konsep Trinitas yang diajarkan oleh Yesus di abad pertama itu apakah benar ada di Israel sana? Tidak akan ada yang mengatakan iya ada dan kami adalah pengikut Yesus. Enggak ada. Pengikut Yesus itu datangnya dari Eropa, dibawa penjajah Kekaisaran Romawi yang menganut ajaran konsep pagan Yunani. Itu yang perlu Anda pahami semua. Oke, terima kasih. Tim Muslim semakin tajam. Kayaknya di suasana semakin panas. Silakan untuk mengkanter semua. Tadi udah ada dalil tentang keraguan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dalilnya sangat kuat. Silakan dibantah. Tim Kristen untuk membantahnya. Silakan tim Kristen, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Ayo bro swasta duluan. Alasan Yesus turun ke dunia tentu Tata salah paham. Karena aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kemauanku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Lalu aku berkata, lihatlah aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini kan kata andalan-andalan kalian kan. Untuk ini, pepatah ini dapat dipercaya dan layak menerima penerimaan penuh. 1 Timotius 1 ayat 15, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara saya paling utama. Karena itu Dia harus menderita berulang kali sejak dunia dijadikan. Tapi bagaimana adanya Dia telah muncul sekali untuk selamanya di akhir zaman untuk menyingkirkan dosa dengan pengorbanan dirinya. Ibrani 9 ayat 26.
Yang saya asik tadi, saya dengar Sul bilang, Sul itu blunder di ayat yang dia sebutkan tadi. Itu jelas menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mengatakan kepada iblis, ada subjek dan objek. Janganlah kau mencobai Tuhan dan Allahmu. Yesus mengatakan itu kepada iblis. Itu jelas. Di situ objeknya siapa? Subjeknya siapa? Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan dan Allah. Lalu pemikiran seperti ini karena kalian tidak mengenal konsep Trinitas yang sudah saya katakan tadi. Gitu. Pertanyaannya saya belum dijawab sama sekali tentang Sahih Bukhari ini. Saya kutip ya. Dalam Sahih Bukhari 4.16 ya, buku 4 nomor 16, Muhammad itu memberi pesan jelas, kawan-kawan yang menonton. Orang-orang Quraisy, sukunya sendiri, beli bagimu keselamatanmu sendiri dari neraka, karena dia tidak mampu menyelamatkanmu dari hukuman Allah. Ya, subhanallah. Oh Fatimah, putri Muhammad, mintalah semua kekayaanku, tapi saya tidak mampu menyelamatkanmu dari hukuman Allah. Yesus tidak begitu, kawan. Kalian salah ikut pengajaran. Ya, padahal Muhammad pada saat Muhammad mati, anaknya dapat apa dari kekayaan Muhammad? Ya kan, kalian tidak mengikuti dia kok. Kalian juga tidak mengikuti dia. Kalian mengikuti penerusnya. Fatimah dapat apa? Itu loh maksud saya. Oke, Bang Erwin, silakan Bang Erwin. Oke, tadi kamu bilang itu Krishna itu mitos ya. Itu nggak fakta itu. Jadi nggak ada fakta itu. Baru saya nggak tahu Tata ini kemana ini dari tadi. Udah begitu banyak kami kasih tahu tentang Yesus, mujizatnya, ajarannya, janji-janjinya. Semua yang kami katakan itu ikuti ayat kita. Kau bilang nggak ada, heran aku. Baru kalau Jul, Yesus untuk Israel katanya. Orang Israel, 12 murid Yesus itu orang Israel. 70 murid, 120 murid. Sekarang, udah berapa orang yang percaya kepada Yesus? Di Indonesia saja, menurut siapa itu? 2 juta setiap tahun masuk Kristen. Jadi kamu itu kemana aja? Di situ. Jadi, tolonglah kawan-kawan, jangan asal ngomong aja. Baru Matius 4 ayat 10 itu kutipan Yesus dari kitab perjanjian lama untuk menjawab siapa itu? Menjawab iblis itu. Jadi iblis mengutip firman Tuhan dengan cara salah. Dijawab Yesus dengan mengutip firman Tuhan. Di situ. Jadi Juli ini selalu blunder. Gak boleh kayak gitu, supaya kelihatan manis dirimu, kawan, ya. Jadi Yesus itu jelas untuk semua bangsa. Ayat-ayatnya tadi sudah banyak sekali disampaikan. Kalian aja gak mendengar atau mungkin menolak ini. Kasihan kalau kayak gitu, ya. Jadi itu kawan-kawan, supaya kalian itu mengerti, Yesus itu datang dari surga, firman menjadi manusia, rahim Maria itu hanya wadah yang dipakai, ya, karena memang tujuannya untuk keselamatan, itu aja, ampunan dosa, penebusan manusia, ya itulah, daripada rencana dan kehendak Tuhan itu, supaya kita ini mengalami keselamatan, mengalami damai. Lihatlah ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu luar biasa, mengasihi, mengampuni, menolong. Semuanya, Yesus nggak pernah menyuruh. Baik juga tadi ini, perkawinan dengan Yesus itu monogami loh. Tata, jadi kau bilang kau percaya Yesus, ya harus monogami lah. Oke, terima kasih Pak Erben. Terima kasih swasta. Waktu 5 menit telah selesai. Waktunya closing statement. Tadi yang opening statement siapa? Dari pihak Islam ya? Silakan tim Kristen untuk closing statement. Waktu 10 menit, tolong lebih dipertajam lagi secara konteks topiknya ya. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan Dinda. Baik. Ini Baik. closing statement Aki Juma.
Yang tim Kristen ini. Oh, yang Kristen dulu, ayo. Oh, yang Kristen. Sekali-sekali Silakan. terakhir kita lah, sekali-sekali kita supaya enak. Nah, iya. Enggak, kalau saya Tadi enggak gini Bang Erben, tadi opening statement itu dari tim Muslim. Tim Kristen gantian closing statement pertama dari tim Muslim gitu. kalau saya Karena tergantung ada keuntungan ada keuntungan moderator. ini. Kalau yang pertama opening statement itu pasti ada lebih keuntungan dari tim Kristen untuk menyimak dalil-dalilnya itu fairnya seperti itu, Bang Erben. Silakan tim Kristen untuk memulai closing statement waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, saya duluan ya. Oke, teman-teman. Di sini saya hanya ingin membuktikan akhlak dari kita kan pengikut. Kita harus mengikuti orang yang lebih baik atau orang yang terbaik. Lihatlah yang berbicara dari kalian. Mereka tidak ada sama sekali membuktikan bahwa Muhammad lebih baik daripada Yesus. Bahkan mereka memuji Yesus, tidak berdosa, suci. Semua anak Adam di dunia ini tersentuh oleh setan, kawan-kawan, kecuali Yesus Kristus. Bandingkanlah junjungan kalian dengan Yesus. Pokoknya hanya itu, lihat kelakuannya kepada Said bin Harta. Lihat miliki begitu banyak budak negro. Bukhari buku 8 170 dan 182. Bahkan dia di dalam Muslim buku 4 nomor 2127 dia memukul perempuan namanya Aisyah. Bandingkan dengan Yesus. Hanya dia yang suci dalam hadis. Dia suci, tidak pernah disentuh setan, tidak berdosa, dan itu diakui oleh yang mewakili kalian di Zoom ini. Ya, dia tidak berdosa, tidak bercela sama sekali. Lalu kalian menolaknya, menghinanya. Tapi kalian menyanjung ya, orang yang menyuruh membunuh wanita lain dalam Bukhari buku 3 nomor 885. Ya. Seorang pria mengadu kepada Muhammad, istri saya telah berzina, bunuh dia kalau terbukti dia berzina. Yesus nggak akan begitu. Seorang yang kedapatan zina dihadapkan ke depan Yesus. Yesus mengatakan, jika kau tidak berdosa, lempar dia duluan dengan batu. Itu perbedaan. Para penonton harus dengarkan, itu perbedaan junjungan kita. Di situ kita bisa tahu siapa yang memiliki akhlak dan memiliki ajaran yang begitu indah. Memiliki ajaran yang kebenaran yang benar. Terima kasih, Bang Erben, silakan. Ya, jadi terima kasihlah untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Semakin menegaskan tentang keutamaan Yesus dari semua para nabi yang ada di dalam sejarah dunia ini. Dari semua, apapun tokoh-tokoh manusia yang ada di dunia ini, baik tokoh agama, tidak ada memang yang memiliki kehidupan, baik itu ajaran, baik itu perbuatan, seperti Yesus. Itu saja yang perlu untuk kita pikirkan. Saya kadang berpikir begini, betapa mulia, betapa agung, betapa besarnya kepribadian daripada Yesus ini. Dan itu membuat saya meyakinkan diri bahwa saya tepat untuk percaya kepada dia. Karena dari kehadiran tengah-tengah dunia ini, ada begitu banyak nubuat yang digenapi. Baik itu kelahirannya, baik itu perbuatan ajaibnya, pengajarannya, hikmatnya, baik itu kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya naik ke surga, itu sudah dinubuatkan. Bahkan kedatangannya di akhir zaman sudah dinubuatkan, menjadi hakim yang adil. Nanti di akhir zaman Yesus datang, maka semua orang akan dihakimi. Yang percaya kepadanya akan mendapatkan mahkota berdasarkan apa yang dilakukan selama hidup.
Tetapi yang tidak percaya menolak dia, maka akan ditempatkan di tempat yang bukan surga, dan di sana penderitaan selama-lamanya. Inilah keagungan dan kebesaran Yesus yang saya imani secara pribadi. Jadi karena saya melihat pribadi Yesus yang begitu besar, begitu ajaib ini, maka saya tidak ada keraguan untuk percaya kepadanya. Tapi terserah kawan-kawan muslim untuk merenungkan data ini, karena dalam diskusi ini kita kan hanya membicarakan di situ ya. Kalaupun tadi ada kawan saya mengutip dari hadis, dari Quran, itu semua data untuk dipertimbangkan. Jadi kembali kepada hati kita masing-masing saja, kembali kepada keputusan kita. Tapi kalau saya secara pribadi, saya mau katakan Yesus yang terbaik dalam segala sisi kehidupan, dalam segala sisi berkat, dalam segala hal, patut dan harus dialah satu-satunya yang jadi teladan. Karena saya berpikir begini ya, yang tidak berdosa sudah pasti lebih layak diikuti daripada yang berdosa. Yang sudah di surga tentu patut dan layak harus diikuti daripada yang belum ke surga. Yang menghidupkan orang mati tentu lebih pantas dan layak diikuti daripada orang yang malah mematikan orang hidup, kan begitu. Di situ ya, baru yang tidak mengadakan mukjizat tentu kita harus memilih yang mengadakan mukjizat di situ. Jadi inilah keutamaan Yesus. Bisa lihat. Jadi walaupun dia sebagai utusan, mungkin kawan-kawan berpikir utusan itu hanya seperti utusan biasa. Ya, saya katakan itu Adam itu diusir dari Taman Eden itu karena berdosa, tapi Yesus firman-Nya sendiri untuk menyelesaikan dosa. Di sini perbedaannya, baru Musa memang membuat mukjizat, tapi Musa sendiri juga berdosa kok. Bahkan masuk tanah Kanaan pun dia tidak bisa masuk. Dia melihat dari jauh karena dia melakukan kesalahan. Tapi Yesus sempurna. Maka dikatakan kalau Musa membawa hukum yang tertulis, itulah kitab Taurat. Tetapi Yesus membawa hukum yang hidup, yang membawa manusia kepada kehidupan. Baru kalau kalian katakan Yesus itu memang tidak membawa kitab suci, ya, dan tidak menulis kitab suci. Karena Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik itu artinya dirinya jalan keselamatan, sebagai teladan, sebagai berkah, anugerah untuk semua orang. Itulah arti Injil. Kemudian apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperbuat Yesus, dituliskan oleh para murid-muridnya, dan tulisan para muridnya itu disebutlah kitab Injil. Jadi kitab Injil itu adalah tulisan para murid tentang Injil yang diberitakan, diteladankan, diajarkan oleh Yesus. Baru kawan-kawan muslim juga seringkali salah memahami tentang ketuhanan Yesus ya. Saya mau tegaskan, Tuhan itu artinya kurios, itu aja. Jadi kalau saya mengatakan Tuhan Yesus, artinya itu kurios Yesus. Artinya dalam kemanusiaan Yesus itu Allah memberikan kuasa kepadanya, kuasa di bumi di surga, dan bumi di surga, kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi artinya kurios Yesus, artinya Yesus sang kuasa. Yesuslah penguasa hidupku, Yesus yang memimpin hidup, Yesus Tuhan, Yesus bos dalam hidupku. Itulah artinya. Jadi kita buat arti sederhana-sederhana saja. Tapi kalau memang bagi orang muslim mengatakan Tuhan sama dengan Allah, yaitu terserah keimanan saudara-saudaraku juga semua. Itu yang perlu. Makanya bagi kami, kurios dan theos itu beda, Lord dan God itu beda. Maka kami juga membedakan Tuhan dan Allah. Karena kata Tuhan memang itu diterjemahkan dari kata Tuhan dari Malaysia, bahasa Melayu. Dan itu pun diterjemahkan oleh seorang keturunan Arab. Namanya itu lupa aku semarin siapa namanya itu. Udah aku catat. Abdullah bin Abdul Qadir gitu ya. Jadi itu sejarah, tapi kalau kalian juga tidak menerima sejarah ini, ya tidak apa-apa. Karena tujuan saya hanya menceritakan, memberitakan, diterima ya syukur alhamdulillah, tak diterima ya syukur alhamdulillah juga. Mau diapain? Di situ dia. Yesus itu firman yang kekal di dalam diri Allah, diutus untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Apa itu keselamatan? Kebenaran, hidup yang kekal, menjadi terang bagi dunia, menjadi segala sesuatu yang terbaik. Guru swasta mau ditambahkan sedikit 1 menit lagi nih. Sebagai kata penutup. Oke, teman-teman, para penonton ya, yang utama ini, Yesus tidak membutuhkan kendaraan untuk ke surga.
kita anggap Al-Buraq itu benar. Ya, kita anggap Al-Buraq itu benar. Tapi Yesus tidak membutuhkan kendaraan pun untuk naik ke atas surga. Dia naik. Ya, dia naik sendiri. Lalu dalam surah 17 ayat 1, pada malam hari dari Masjid Suci hingga Al-Aqsa, ya, kalian harus bertanya dong, kritis dong. Al-Aqsa itu, ya, dibangun di tahun 705. Kalau kalian bilang ini penglihatan, saya nggak tahu lagi apa maknanya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih swasta dan Bro RB and closingnya ya. Terima kasih. Saatnya closing statement dari tim Muslim. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, kalau dari Muslim itu konsisten dari tadi ya, tidak bingung. Ayo Bang Zul kamu dulu. Oh enggak, kamu tak enggak gitu ya. Pokoknya ini teratur. Kalau saya pertama, Bang Zul kedua. Tidak bingung karena dalil itu banyak. Nah, saya hanya mengingatkan kepada penonton saja, ya, bukan kepada yang debat. Jadi kalau ingin selamat, kalau Anda ingin selamat mengikuti Yesus misalnya, tak kasih tahu jalannya keselamatan. Yaitu Yohanes 5:24 itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia Allah yang mengutus aku, maka memperoleh hidup yang kekal. Ditambah lagi Yohanes itu bahwa Tuhan yang benar kata Yesus Allah, aku utusannya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus masuk surga, maka harus ditanya ini. Yesus, bukankah masuk surga itu menyembah Tuhan yang Esa yaitu Allah? Apakah kamu menyembah Tuhan yang Allah? Iya, nah berarti pantas masuk surga. Tapi kalau Yesus tidak punya Tuhan, ateis berarti tidak mungkin masuk surga itu. Ateis ya. Nah itu, terus yang kedua, tentang masalah kata memakai hadis. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan walaupun itu putrinya Fatimah. Oh jelas. Karena memang tujuannya semua para nabi itu menyampaikan firman. Ketika apa yang dia sampaikan dilanggar, siapapun dia tidak akan selamat. Karena tugasnya para nabi itu menyelamatkan dengan syarat beriman gak bahwa dicarinya Allah. Beriman gak bahwa apa yang disampaikan itu bukan dari dirinya sendiri. Makanya kata Yesus itu dalam Yohanes ya, 4:48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Coba. Ada hakimnya. Apa hakimnya itu? Yaitu firman yang telah kukatakan. Seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa. Aku ini menerima firman itu disampaikan. Kalau ditolak siapapun tidak akan selamat. Inilah hakimnya nanti. Aku cuma menyampaikan. Sehingga siapa hakimnya? Tergantung orang ini mau beriman enggak. Kalau kata Nabi haram, kalau kata Nabi itu Tuhan yang benar Allah, ya Allah. Ini nanti hakimnya itu sudah. Yang disampaikan oleh para nabi ini hakimnya pada umatnya. Gitu. Jadi hadis-hadis itu gampang itu ya. Nah, sehingga dari perdebatan ini antara Muslim dan Islam ini membuktikan bahwa memang Yesus itu antara saya dengan swasta Bang Zul dengan Arbet sama-sama sepakat bahwa dia bukan Tuhan, gitu ya. Karena apa? Karena diutus oleh Tuhan. Bukan firman menjadi manusia, tapi kata Yesus, aku manusia yang menerima firman. Ya. Nah, terus kalau Arbet mengatakan bahwa Hindu itu adalah ajaran apalah itu mitos ya. Nah, bagaimana kalau orang Hindu juga mengatakan firman jadi manusia itu mitos? Yang tidak mitos itu Yesus. Ya, apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan. Ini tidak mitos ini. Karena memang para nabi itu menerima firman sesuai Yohanes 3. Barang siapa yang diutus Allah, maka tugas dia menyampaikan firman Allah. Ini tidak mitos ini. Yang mitos itu kalau ada Tuhan pribadinya turun jadi manusia, dewa ini, dewa bulan, dewa ini. Ini mitos ini. Yang namanya Tuhan itu kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Itu tidak mitos. Sehingga kesimpulannya kalau ingin selamat, ayo kalau kamu dan Yesus imani ucapan Yesus bahwa Tuhan yang benar hanya Allah. Yesus utusan Allah. Terus kata Bang Arbet ya, bahwa Yesus itu menghidupkan. Oh, berarti jelas dong. Semakin yakin saya kalau dia bermukjizat. Berarti seorang nabi, karena semua para nabi itu diberi mukjizat untuk membuktikan bahwa dia utusan. Jadi kesimpulannya, keselamatan itu ayo imani, kalau kita di zamannya siapapun, turutin. Kalau nabi itu mengaku utusan, jangan dituhankan. Wong dia sudah mengenalkan Tuhan yang benar. Masa kita mau melantik manusia menjadi Tuhan? Ya, oh, ya ditampar nanti kita itu. Sama saja kita itu ingin menyesatkan ajaran itu. Gitu ya. Sehingga
Anda mau coba kisah Musa, apa tugas dia, visi dan misinya? Nabi Muhammad, Yesus, sama. Pasti kuncinya itu 4. Kuncinya para nabi itu menerima firman, mengenalkan Tuhan yang benar, mempunyai umat. Pasti itu. Tidak akan keluar dari itu. Coba nanya ke Yesus, kamu benar utusan? Untuk membuktikan kamu utusanmu, apakah kamu menerima firman? Pasti dijawab iya. Kalau kamu utusan, apakah kamu punya Tuhan? Iya, Tuhan yang benar Allah. Kalau kamu utusan, kamu punya umat nggak? Iya, umat saya Israel. Aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka di situ? Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang kau berikan kepadaku. Siapa mereka di situ? Dijelaskan lagi di ayat yang lain. Akan ada seorang pemimpin sebagai juru selamat untuk Israel saja. Namanya Yesus. Jelas di situ. Untuk Israel saja katanya. Jadi kesimpulan saya itu, kami Islam dan Kristen dalam perdebatan ini, ternyata Yesus itu benar-benar utusan. Ada yang mengutus, punya Tuhan, punya umat. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Ini kesimpulannya. Kalau masalah swasta tadi, Yesus gini. Kak ingat, umat Islam la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak membeda-bedakan. Semua para nabi, baik yang gagal atau yang berhasil. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minkum mangkamallah, apa ya? Jadi semua para nabi itu Allah lebihkan derajatnya masing-masing. Ya, kalau Musa, ya wa kalama Allah Musa taklima, Yesus diciptakan tanpa proses ayah dan ibu, tanpa proses ayah gitu. Itu tilka rusulu faddalna, kelebihannya. Kita tidak boleh, oh nabi ini paling suci, enggak. Walaupun Nabi Muhammad Khotamul Anbiya, Sultanul Anbiya, rajanya para nabi, tetap kami memuliakan semua, baik yang gagal atau yang sukses. Itu kekasih Allah semua, utusannya Allah, manusia pilihan. Gitu ya. Udah, silakan. Oke, jadi Islam Kristen sudah membuktikan Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti ya sama-sama mengakui Yesus itu adalah utusan Allah. Lalu kemudian yang membedakannya adalah Kristen menuhankan utusan. Nah, kalau dikatakan Muhammad SAW itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Yesus ini itu, Yesus ini itu. Oke, karena Yesus menurut Anda dia adalah Tuhan, maka segala-galanya Anda lebih-lebihkan. Muhammad adalah seorang nabi. Jadi tidak nyambung Anda membandingkan Tuhan dengan seorang nabi. Kalau Anda ingin membandingkan pola pikir Anda Yesus itu Tuhan, harus Anda bandingkan dengan Tuhan. Jangan dengan Muhammad SAW yang adalah seorang nabi. Meskipun Muhammad SAW berhasil mengislamkan sejazirah Arab, berhasil mengajarkan semua misi yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Yesus gimana? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun belum sanggup engkau untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, dialah, bukan aku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Artinya Yesus gagal. Ya, Yesus gagal. Yesus berpesan kepada 12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi ternyata setelah Yesus terangkat ke langit, ada murid-muridnya yang konon, meskipun dalilnya dalil palsu, Markus, kemudian Lukas, Matius, yang mengajarkan kemudian kepada domba-domba yang di luar dari Bani Israel. Berarti pesan Yesus itu gagal, tidak didengarkan oleh murid-muridnya. Nah, ketika kita sama-sama mengakui Yesus dan Muhammad adalah utusan, dan dia adalah Tuhan menurut orang Kristen, sekarang kita bandingkan antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yesus, dengan Tuhannya Kristen, kan gitu. Baru dibilang fair antara Tuhan dengan Tuhan. Tapi kalau antara nabi dengan nabi, tetap aja Yesus itu kalah. Dia gagal, dia menjalankan misi. Aku diutus hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel tidak percaya kalau dia adalah rasul, kan gitu. Ada yang mengatakan, oh tidak, orang-orang dulu percaya. Orang-orang dulu yang sesama dengan dia, oke. Tapi kan tidak semuanya, karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan hukum-hukumku. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Yohanes 17 ayat 7, sekarang mereka percaya, sekarang mereka tahu, sekarang mereka meyakini bahwa apa yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Nah, sekarang kita bandingkan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Dia perbuatan apapun itu diuji. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Sementara Yesus tidak tahu hari kiamat, Matius 24 ayat 36. Berarti dia adalah utusan yang tidak tahu hari kiamat. Dibandingkan dengan Tuhannya Allah, Tuhannya umat Islam, Allah itu tahu hari kiamat. Lalu kemudian Yesus, Allah itu adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Amsal 15 ayat 29. Tuhannya Kristen
itu tidak layak dituhankan. Kenapa? Karena justru Yesus yang masih berdoa kepada Allah. Lukas 5 ayat 16, Matius 26 ayat 36. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesaya 40 ayat 26, Ayub 23 ayat 3, dan 1 Korintus 6 ayat 18. Sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Yohanes 5 ayat 30. Berarti dia adalah Tuhan, dia adalah Nabi yang gugur. Gagal dia. Nah sekarang, bagaimana kalau ternyata Yesus itu Tuhan? Islam akan tetap masuk surga. Kenapa? Karena ajaran Yesus, satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang di surga. Dan kemudian Yesus adalah utusannya. Berarti Yesus utusan ataupun dia Tuhan, Islam tetap akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, Kristen, Yesus itu Nabi, Yesus itu Tuhan. Dua-duanya jelas Kristen akan tetap masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kalau dia adalah Tuhan, kapan Yesus mengajarkan untuk disembah? Kalau dia adalah Nabi, gugur sudah Kristen. Karena ternyata yang dia sembah adalah Nabi. Kan gitu. Lalu kemudian kalau Islam dihakimi, kamu kenapa tidak menyembah Islam? Loh, kamu nggak pernah ngajarin dirimu disembah? Nah kalau Kristen ditanya, kenapa kamu menyembah Yesus? Apa jawaban Kristen? Nggak ada jawabannya. Maka nerakalah tempatnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Zuma, closing statement-nya luar biasa, dan penontonnya boleh di ini penontonnya sangat luar biasa ternyata di channel. Bilangnya sih lanjut, tapi ternyata sudah closing statement di netizen di YouTube ya. Oke, terima kasih diskusi malam ini dengan tema Yesus adalah Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad ya pembuktiannya. Terima kasih yang telah menyaksikan diskusi ini. Terima kasih juga kepada tim Kristen dari saudara swasta dan Guru RBN. Terima kasih juga tim Muslim dari Bang Juma dan Ustaz Tata. Semoga dalam diskusi ini kita bisa mengambil pencerahan, ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul mesti bertanggung jawab nih. Allah tahu hari kiamat. Mana ayatnya? Gimana? Tanggal berapa? Allah tahu hari kiamat ya. Kamu pernah baca nggak tentang hari kiamat itu? Anak, malaikat, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Saya mau tanya, tanggal berapa Bapak tahu kiamat itu? Ada nggak diterangkan di dalam kitabmu? Bukan yang bilang, bukan saya yang bilang. Loh, ayat di kitabmu mengatakan Yesus mengakui malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sekarang saya tanya, tanggal berapa menurut Bapak? Dia kan tahu tanggal berapa. Coba tanya bapakmu itu. Kamu yang mengklaim loh, bukan saya loh. Dalil itu palsu. Izinkan saya berkata. Saya bisa jawab insya Allah. Izinkan saya berkata. Saya bisa jawab. Yang dimaksud hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Berarti itu adalah sisi rahasianya Allah. Kalau Allah mengetahui hari kiamat, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa tanggalnya sekian, ataupun Jibril dikasih tahu, berarti nanti yang mengetahui hari kiamat bukan cuma Allah, banyak yang tahu. Oleh karenanya dirahasiakan, ini bukti bahwa hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Tapi kalau Nabi Muhammad dikasih tahu, Nabi Musa dikasih tahu, Nabi Yusuf dikasih tahu, Nabi Isa dikasih, Nabi Yahya dikasih tahu, berarti bukan cuma Allah sendiri yang mengetahui hari kiamat, berarti ada oknum lain yang mengetahui. Maksudnya begitu. Anda tidak paham itu. Loh, saya nggak bilang nggak paham loh. Saya terima, tapi saya ingin tahu. Zul harus bertanggung jawab. Dan kapan Yesus menyuruh menyembah apa? Yesus menyuruh menyembahnya. Mulai hari ini berdoalah dengan namaku, memintalah dengan namaku. Itu tawasul itu, Saudara. Kasih analogi swasta muda ya. Bapak, ibu kamu tahu cara membuat anak. Mereka tahu. Coba analogi hebat. Tapi kamu gak akan pernah dikasih tahu cara prakteknya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Nah, itulah kiamat. Nanti kita akan tahu sendiri hari kiamat itu kapan ya. Bro. Itu yang dikatakan swasta di ayat berapa? Biar saya cek dari bahasa Yunaninya. Apa itu? Yang kamu katakan tadi. Yang mulai hari ini berdoalah dengan namaku. Biar saya cek gini dari bahasa swasta, Yunaninya. misalkan Allah mengasih tahu kapan hari kiamat, tanggalnya, jamnya, orang semua nggak ada yang
pada ke gereja, pada ke masjid, pada ke sinagoge. Oke, waktu serbi 10 menit. Tolong timer kasih 10 menit serbi. Habis ini siapa yang mau maju diskusi lagi silakan speak. Jadi gini loh. Matius 4 ayat 10 itu nggak ada kata dan lu swasta, kamu doang yang nambah-nambahin. Matius 24 ayat 36. Maupun terjemahan Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. ini mau Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak juga tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu menurut Matius 24 ayat 36. Boleh nggak saya tanya, kapan itu terjadi menurut Bapak? Jawab, swasta. Bukankah tadi yang menjawab itu Indra Moses sudah menjawab pertanyaan kamu, membantu kamu menjawab. Loh, iya, memang. Indra Moses sedang menjawab Memang sekarang kamu kan bertanya tuh, hanya Allah saja yang tahu hari kiamat. Itu menurut Islam. Tapi kamu tanya, kalau hanya Allah saja yang tahu hari kiamat, kapan tanggalnya menurut Allah? Nah, saya juga balik samamu. Di dalam kitabmu Matius 24 ayat 36, hanya Bapa saja yang tahu kiamat. Saya juga tanya samamu, menurut Bapakmu kapan itu terjadi? Tanggal berapa? Jawab. Swasta mulai adu domba, jurus adu dombanya keluar. Indra Moses sudah menjawab hal itu. Indra Moses sebenarnya menjawab pertanyaan dari perspektif Islam dari perspektif saya jawab. Kristen gimana? Bukan debat resmi. Kan saya Bukan sudah debat resmi yang kayak tadi. masih ada di konten YouTube-nya. Ini saya sudah jawab. Allah tidak mungkin menyampaikan tanggal kiamatnya. Erben mana Erben? Gak mungkin. Erben mana Erben? Erben. Erben, katanya Kristen bisa Yesus. Ustaz, Putus suaramu, nggak jelas. Dulu bisa menghidupkan orang mati. Aku pakai IndiHome ini. Aku pakai IndiHome. Kenapa? Apa pertanyaanmu? Aku bayar. Ada nggak orang Kristen bisa menghidupkan orang mati? Ada nggak orang Kristen bisa menghidupkan orang mati? Yang menghidupkan orang mati itu Allah. Bukan Yesus. Allah memberikan Katanya Yesus. Kau kalau juga kau dijelaskan, kau cakap aja terus. Allah Tadi katanya ada. Anda Kau baca aja. di sela-sela Pak RB Paulus di sela-sela Petrus. tadi Apa kau bilang? Tadi di sela-sela Anda, di sela-sela dialog Anda mengatakan Yesus menghidupkan orang mati dengan bermujizat. Anda juga mengatakan, ikutilah apa yang pernah dilakukan Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak Kristen bisa mengikuti Yesus pernah menghidupkan orang mati? Ada nggak sekarang? Makanya saya bilang Ada sama tangga, jawab kamu, aja. kalau kamu kalau kau mau dijawab, kau cakap aja terus. Ada yang menghidupkan orang mati, diberikan mujizat. Kau cari aja itu. Siapa orangnya? Hah? Di Siapa? Indonesia ada namanya Pontius Takaliwa. Iya. Siapa itu? Bukan. Saya berkata benar. Kasih saya 1 menit saja. Demikianlah para sahabat sekalian, diskusi kami ya. Saya berharap dengan adanya materi ini bisa menambah keimanan kita bahwa umat Islam dengan mengimani Yesus atau Isa sebagai Nabi Allah, maka itu adalah merupakan sebuah jalan yang sudah benar di hadapan Allah, bahwa keselamatan itu adalah mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang dikhususkan kepada Bani Israel. Dan dari perdebatan ini semakin nyata bahwa Kristen itu memang betul-betul bukan pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam, melainkan mereka adalah segolongan manusia yang berasal dari Eropa yang datang ke Timur Tengah di bawah panji penjajahan Kekaisaran Romawi yang memang menganut paham Hellenisme Stoa, yaitu ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa atau roh-roh. Yang mudah-mudahan ke depannya
kami bisa kembali berduet ya, bersama-sama menghadapi setiap tantangan dari kaum seberang, dan mudah-mudahan Ustadz Tahta juga diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luas oleh Allah untuk supaya bisa hadir di setiap materi-materi yang diajukan oleh teman-teman Kristen. Ya. Materi ini saya ambil ya dari hasil rekaman yang disiarkan secara live di beberapa channel dari sahabat-sahabat Muslim, di mana secara keseluruhan saya tidak mengambil dari semua materi yang ada, disebabkan karena pada saat berdebat itu banyak materi-materi yang muncul kemudian yang dibahas secara tidak sistematis, melainkan hanya sebagai sebagai prolog saja, sebagai pengantar daripada diskusi antara wakil dari debater Muslim dan juga wakil dari debater Kristen. Sekali lagi para sahabat sekalian, mudah-mudahan materi yang kami sajikan di dalam diskusi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran, dapat kita mendapatkan ilmu dari dalamnya, kemudian ilmu ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam rutinitas keimanan dan keislaman kita. Ya, saya akhiri ya para sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.